Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun ini. Meski begitu, pemerintah melakukan relaksasi sejumlah kegiatan ibadah selama Ramadan seperti tarawih dan sholat id di luar rumah, serta rencana izin mengadakan buka bersama di restoran. Tepatkah kebijakan ini di tengah pandemi yang masih belum terkendali? Kami bahas bersama Diki Budiman, peneliti pandemi Griffith University, dan melalui sambungan telepon kita juga sudah terhubung dengan Kamarudin Amin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kamarudin, Pak Diki. Waalaikumsalam. Oke, baik. Saya akan ke Pak Kamarudin dulu. Pak Kamarudin, dengan adanya relaksasi kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan seperti sholat tarawih, mengapa hal ini diizinkan? Mengapa hal ini diperbolehkan? Kita tahu bahwa pandemi masih belum terkendali, kemudian bijakkah memberikan relaksasi ini? Pak Kamarudin? Pak Kamarudin, iya. Bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, ya. Iya. Oke, Pak Kamarudin, kenapa akhirnya memberikan izin pelaksanaan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan seperti sholat tarawih, berjamaah di masjid, padahal kita tahu keadaannya, kondisinya masih belum aman, pandeminya masih belum terkendali, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama kita ingin memberikan mengakomodir, memfasilitasi masyarakat, jemaah khususnya umat Islam untuk tetap bisa beribadah, melaksanakan amaliyah Ramadan. Tetapi di sisi lain tentu kita juga harus bersama-sama secara kolektif seluruh warga bangsa untuk menjaga agar pelaksanaan atau penyebaran COVID-19 tidak semakin buruk ya, atau semakin negatif. Oleh karena itu kami membuat edaran, Menteri Agama dalam hal ini membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh umat Islam, seluruh pengelola masjid, takmir masjid, agar tetap bisa menjalankan amaliyah Ramadan, memfasilitasi masyarakat, umat Islam, tetapi tetap dengan protokol COVID-19 yang sangat ketat. Oleh karena itu kami misalnya dalam surat edaran itu ada 11 poin yang kami atur, mulai dari pelaksanaan buka puasa bersama, sahur, kemudian pelaksanaan sholat 5 waktu, kemudian sholat tarawih, i'tikaf di masjid, sampai nuzulul Quran, sampai pelaksanaan Idul Fitri. Semuanya boleh dilaksanakan tetapi dengan protokol COVID-19 yang sangat ketat, termasuk misalnya tidak boleh melebihi dari 50% dari kapasitas ruangan ya, atau dari kapasitas masjid atau musola. Kemudian pemberian tausiah misalnya juga boleh dilaksanakan tetapi maksimal 15 menit. Sekali lagi ini semua dalam rangka untuk bersama-sama secara kolektif agar penyebaran COVID-19 tidak semakin luas ya, tidak semakin buruk. Tetapi di sisi lain kita tetap ingin memfasilitasi umat agar bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk, dengan penuh berkah begitu. Oke, bagaimana memberikan jaminan rasa aman kepada warga atau masyarakat yang mengikuti kegiatan ibadah sholat tarawih ini? Protokol kesehatan, pengawasannya seperti apa? Karena kalau tadi mungkin sudah ketat, kapasitasnya 50%, kemudian pengecekan suhu tubuh dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat setiap hari ini dilakukan, mulai dari sholat subuh sampai dengan sholat tarawih, artinya jamaah yang datang ke masjid ini juga bisa berganti-ganti. Nanti dikhawatirkan bisa ada klaster rumah ibadah. Bagaimana Pak Kamarudin? Ya, jadi dalam surat edaran itu juga bukan hanya mengatur umat yang ingin beribadah, tetapi juga sekaligus memberikan amanah kepada takmir masjid untuk membentuk panitia ya, yang akan memastikan bahwa protokol COVID-19 bisa dijaga begitu. Jadi misalnya Masjid A akan membentuk panitia untuk memastikan bahwa protokol COVID-19 dijaga. Misalnya menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian para jemaah misalnya harus membawa alat perlengkapan sholat sendiri ya, harus membawa sajadah sendiri, harus membawa mukna sendiri, kemudian menyiapkan hand sanitizer atau cuci tangan dan seterusnya ya. Jadi harus ada kepanitiaan takmir masjid itu yang memastikan bahwa protokol COVID-19 itu bisa dilaksanakan dengan baik. Artinya memang diharapkan partisipasi seluruh jemaah ya.
Jadi jemaah harus berpartisipasi secara positif, secara aktif. Kemudian takmir masjid, ya pengurus masjid juga harus berpartisipasi. Jadi yang mengawasi kita semua, masyarakat yang harus mengawasi bersama-sama. Jadi harus ada awareness kolektif dari kita semua begitu. Sehingga pelaksanaan amalia Ramadan bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, baik. Saya akan ke Pak Diki. Pak Diki, tentunya ini mungkin disambut baik oleh sebagian umat Islam karena di ibadah Ramadan tahun lalu kondisinya kan jauh berbanding terbalik gitu. Sama sekali tidak ada relaksasi kegiatan di tempat atau rumah ibadah ini. Tapi melihat apa yang terjadi sekarang, angkanya masih tinggi, pandeminya masih belum terkendali. Bagaimana bisa memberikan rasa aman terhadap warga atau umat yang melakukan ibadah? Ya ini satu ya kebijakan yang sebetulnya disebut ideal tidak, tapi menurut saya sudah cukup akomodatif ya, karena melihat ada pelonggaran kan di sektor lain. Jadi kenapa nanti akan jadi pertanyaan masyarakat juga kenapa ibadah tidak dilonggarkan. Jadi saya apresiasi juga Pak Dirjen udah akomodasi ini. Tapi ya ada tapinya nih, saya sampaikan pada publik bahwa dan mohon Pak Dirjen juga berkenan meneruskan ini karena enaknya atau untungnya Kementerian Agama ini jalur ke kabupaten kotanya itu masih ini ya kan masih ini ya bukan desentralisasi ya. Nah, hal pertama yang harus disampaikan pada publik tentu kalimat pertama adalah bahwa situasi pandemi saat ini belum terkendali. Ini menjadi satu kalimat pembuka yang penting sekali disampaikan pada publik sehingga mereka sadar oh ini situasinya belum terkendali, sehingga mereka ketika ada pemberian kebijakan ini tentu harus disikapi dengan tanggung jawab besar ya, tanggung jawab semua pihak ya. Dan dalam hal ini kalau bicara daerah tentu tidak bisa disamaratakan, dan saya ingin menyampaikan setidaknya ada 4 indikator yang harus di daerah itu melakukan self assessment lah gitu. Daerah pertama dari indikator epidemiologinya, lihat kasus hariannya. Sebetulnya kalau mau bicara relatif aman itu kasus hariannya 50 kasus baru per 100.000 per hari tuh ya. Kemudian tes positivity rate yang 8%. Walaupun itu bisa tidak harus terjadi, tapi itu harus diketahui bahwa itu yang harus dicapai oleh daerah. Kemudian kedua, lihat juga bagaimana dengan kapasitas public health-nya, intervensi public health-nya dalam hari ini, testing, tracing, isolasi karantina di wilayah itu. Dan ini berkaitan juga dengan pembukaan kegiatan ini bahwa aspek testing tracing ini tuh harus juga melekat dalam aktivitas ini. Sehingga itulah sebabnya adanya sudah tepat adanya zonasi dari masjid misalnya RW ataupun di komunitas setempat. Nah, ini kaitannya nanti dengan testing tracing itu supaya tidak sulit. Namun ini harus dalam implementasi praktisnya tentu harus ada kalau ada aplikasi memungkinkan ataupun apalah sistem deteksi yang memastikan bahwa orang yang datang itu memang penduduk situ. Kemudian juga yang juga sangat penting bahwa orang yang datang itu tidak berpotensi membawa virus ya. Artinya tidak bergejala, tidak juga dalam kasus pelacakan kasus kontak di puskesmas setempat. Nah, ini yang harus dipastikan. Kemudian hal ketiga adalah kapasitas dari sistem kesehatan di daerah itu, dalam hal ini rumah sakit. Kalau rumah sakit ini misalnya penuh melebihi kapasitas, nah inilah pentingnya evaluasi yang sifatnya kalau bisa harian lebih bagus, setidaknya mingguan. Ketika kapasitas rumah sakit di daerah itu melebihi dari yang normal dan kasusnya cenderung meningkat, saya kira ini daerah itu tidak disarankan untuk melakukan ibadah seperti ini. Jadi ini general, it's okay kalau dari pemerintah pusat, namun pada level daerah hendaknya ada juga yang sifatnya implementasi di lapangan. Dan terakhir adalah bagaimana respon komunitas atau community engagement-nya. Di sini yang tentu ada 5M-nya di situ. Dan bicara juga di sini adalah masalah kapasitas ya. Tadi kalau misalnya bicara kapasitas, sebetulnya yang ideal kan berarti kalau tadi Pak Dirjen sudah sampaikan tepat ya 1 meter kan berarti satu orang itu menguasai sekitar 4
meter persegi gitu, karena dua ya 4 meter persegi. Jadi kalau luas masjid itu 100 meter persegi, berarti hanya ada 100 dibagi 4 gitu. Jamaahnya sih kurang lebih 25. Jadi ini bukan yang 50% harus betul ditaati. Dan ini tentu harus ada mekanisme monitoring ya, karena sekali lagi evaluasi berkala ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada potensi kejadian yang memperburuk. Oke, masih ada waktu kurang dari seminggu. Saya akan minta tanggapan dari Pak Kamarudin terkait dengan tanggapan dari Pak Diki. Artinya banyak hal yang harus dimatangkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari epidemiologi daerah, kemudian public health, sistem kesehatan, tracing, testing, dan sebagainya. Pak Kamarudin, silakan menanggapi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti boleh dijawab usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kami masih akan lanjutkan pembahasan mengenai kebijakan relaksasi kegiatan Ramadan. Masih bersama Pak Diki Budiman, peneliti Pandemic Griffith University, dan juga ada Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, saya akan minta tanggapan dari Pak Kamarudin atas tadi pernyataan dari Pak Diki. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Masih ada waktu kurang dari seminggu, Pak Kamarudin. Kalau Pak Diki mungkin concernnya kalau di wilayah kota gitu ya, ibu kota nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah concernnya adalah turunannya. Bagaimana kabupaten kota ini juga bisa menjamin rasa aman ketika kegiatan ibadah sholat tarawih ini nantinya diizinkan. Tadi ada concernnya ada 3, ada epidemiologi daerah, kemudian kapasitas aspek testing, tracing, kemudian sistem kesehatannya juga, community engagementnya juga. Bagaimana Pak Kamarudin? Ya, terima kasih. Saya setuju apa yang disampaikan tadi itu. Surat edaran Menteri Agama ini kan bersifat umum ya, dan tentu akan mempertimbangkan kasus-kasus spesifik yang ada di daerah. Oleh karena itu, surat edaran ini sebenarnya harus dikawal bersama dan harus diawasi bersama, dan harus ada partisipasi kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk gugus tugas daerah. Jadi kita sebagai tugas gugus COVID di seluruh Indonesia tetap harus mengawasi ini dan menjadi bagian untuk bisa mengimplementasikannya bersama. Jika misalnya ada suatu daerah ya atau suatu masjid yang di situ ada kasusnya, tentu bisa pemerintah daerah atau gugus COVID bisa meniadakan aktivitas di rumah ibadah tersebut jika memang ada kasus gitu. Jadi sifatnya kami membuat edaran secara umum. Kami sangat setuju itu jika mempertimbangkan kondisi spesifik dari masing-masing daerah. Kemudian community engagement, saya kira dalam ibadah ini memang community engagement-nya sangat penting sekali, dan selama ini memang seperti itu. Jadi karena ini mengatur masyarakat, partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat, sehingga ya bersama-sama memang harus kita mengatur dan mengawasinya bersama-sama. Oleh sebab itu kami sangat menekankan dalam surat edaran itu agar panitia masjid, takmir masjid di situ betul-betul bertanggung jawab ya untuk memastikan bahwa protokol COVID-19-nya dijaga dengan baik begitu. Okay. Jadi ini tidak berarti bahwa sepenuhnya diserahkan kepada pengurus masjid ya. Ini juga melibatkan gugus COVID-19 di masing-masing daerah. Bahkan tadi dalam rapat bersama Pak Menko Perekonomian, Menko PMK, dan Menko Polhukam, kami mengusulkan kepada Menteri Kesehatan, kalau bisa ini para imam dan takmir masjid ini divaksin sebelum Ramadan, karena mereka berinteraksi secara intens dengan jemaah begitu. Dan mudah-mudahan bisa diwujudkan karena tadi tanggapannya positif. Jadi saya kira akan diusahakan juga untuk memvaksin imam-imam masjid ya dan takmir-takmir masjid agar bisa semakin imun begitu dan tidak terjadi klaster baru di tempat-tempat ibadah kita. Oke, tadi hitung-hitungannya bukan saya yang ngitung ya Pak Kamarudin, yang ngitung adalah Pak Diki. Kalau misalnya dalam aturan ini kan kebijakan ini 50% kapasitasnya ya, betul ya? Ya, maksimal 50%. Oke, maksimal. Jadi kan aturannya 1 meter ya. Sebenarnya kalau dihitung 1 meter itu ya 40-50% lah. Oke, tapi tadi kalau hitungannya Pak Diki justru 25%, Pak. Ya, saya kira enggak juga. Kalau 25% mungkin terlalu kecil ya. Jadi kan kalau 1 meter ya kan, 1 meter
ya hitungan kami itu hanya 40-50% sebenarnya. Oke, 25 orang kalau tadi Pak Diki bilang. Pak Diki, saya akan kembali ke Pak Diki. Pak Diki, kita melihat apakah jaminan ini kalau misalnya kita lihat di bulan suci Ramadan atau Lebaran tahun lalu, artinya ini kan sebenarnya Ramadan kedua kita mengikuti atau berada di dalam masa pandemi COVID-19 ya. Berkaca kemudian evaluasi dari pengalaman tahun lalu, banyak akhirnya kemunculan klaster rumah ibadah atau tempat ibadah, kemudian bukan soal kegiatan keagamaannya, tapi justru terkesan longgarnya itu justru di kegiatan-kegiatan lainnya, di luar kegiatan agama ketika bulan suci Ramadan. Kalau saya tidak salah pada saat itu adalah masih dalam masa PSBB transisi. Bagaimana Pak Diki melihat ini? Ya, jadi termasuk saya ini sebetulnya tidak khusus spesifik masjid juga ya, semua jenis ibadah. Betul. Terakhir nih dalam kasus di Australia saja ada salah satu gereja dan juga ada ibadah dalam agama secara termasuk di masjid dalam hari ini. Nah, sebetulnya pesan pentingnya, dan ini kebetulan ada Pak Dirjen di sini saya sampaikan, sebetulnya yang menjadikan ini terjadi klaster itu sama seperti ketika sekolah juga terjadi klaster ya pada guru-gurunya. Itu akibat pengabaian pada pertama, ventilasi dari tempat ibadah itu yang tidak memadai. Nah, ini penting, makanya perlu ada verifikasi ya. Memastikan bahwa masjid-masjid ini sudah memang jendela semua dibuka ya, ini penting sekali, pintu bahkan semua supaya lancar. Satu itu karena masalah ventilasi ini. Kedua, over capacity. Ya. Itulah sebabnya tadi saya menyampaikan aturan yang relatif ideal, risikonya kecil adalah satu orang menguasai 4 meter persegi. Jadi kapasitasnya diukur dari 4 meter persegi itu membagi jumlah luas si tempat ibadah. Kalau tadi 100 meter persegi luas ibadahnya, tempat ibadahnya ya dibagi 4. Berarti dia cuma bisa kapasitasnya nggak boleh lebih dari 25 orang gitu. Itu sebetulnya yang jauh lebih relatif, risikonya sangat kecil. Kemudian faktor terakhir yang menyebabkan ini juga terjadi klaster adalah akibat nggak pakai masker. Terlalu banyak akhirnya mengabaikan karena merasa aman. Nah, hal-hal seperti itu selain hal lainnya adalah durasi yang juga tidak dibatasi. Ya. Tadi saya sudah setuju kalau dibatasi 15 menit. Cuma kalau bisa ini saya usulkan juga durasi sholatnya ya baca surat atau ini jangan yang panjang-panjang. Surat pendek. Itu jadi para imam mungkin bisa di ini. Kemudian saran saya juga di setiap awal kemudian akhir dari acara ya mau makan mau sholat selalu mengingatkan masalah ini harus jaga jarak, memakai masker. Itu pun dilakukan di sini di masjid-masjid sini bahkan sebelum Ramadan ya di masjid-masjid di Australia. Nah ini yang artinya terus kita karena ini harus terus diingatkan lah masyarakat ini kan kadang ada yang lupa. Nah ini hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran supaya diminimalisir. Tentu risiko itu tidak mungkin ya, tapi meminimalisir risiko juga penting. Dan saya setuju kalau misalnya para imam atau para tamir ini divaksin ya. Dan juga sangat penting sekali lagi setiap jamaah ini melakukan self risk assessment ya, bahwa dia ke masjid kalau sedang bergejala sakit apapun, pokoknya jangan ke masjid. Atau dalam kemarin satu kantor saya kok kayak ada yang terkonfirmasi COVID, jangan. Ini yang harus dibangun oleh dan kebetulan para pemuka agama bisa menyampaikan ini, mengingatkan karena ini tanggung jawab sosial ya bersama. Kemudian juga memastikan bahwa dia tidak dalam kasus pelacakan kontak. Ini hal sekali lagi yang harus kita terus dan kita monitor juga ya dalam perkembangannya ke depan. Oke, terakhir Pak Kamarudin silakan menanggapi, artinya yang selama ini sebagian besar menjadi pemicu adanya klaster rumah ibadah, kita tidak mengharapkan di bulan suci Ramadan ini muncul ya. Tapi tadi kalau over capacity sudah
terjawab lah ya lumayan. Kemudian pengadaan ventilasi dan hal-hal lainnya. Bagaimana kemudian juga nantinya bisa memastikan artinya kalau kapasitasnya dikurangi kan artinya siapa cepat dia dapat nih yang datang ke masjid, dapat tempat untuk beribadah. Nah, bagaimana dengan kemudian untuk meyakinkan warga lainnya bahwa oke, memang kapasitasnya sudah segini gitu. Karena kan untuk masalah ibadah kita juga mungkin kadang-kadang sungkan untuk melarang nggak boleh ibadah, nggak boleh masuk karena sudah segini kapasitasnya sudah penuh gitu. Ya, sekarang ini kan kita sudah lebih dari 1 tahun ya mengalami kondisi seperti ini sehingga masyarakat kita sudah sangat well informed lah terkait dengan protokol COVID-19 ya. Berbeda dengan tahun lalu, Mbak. Jadi kalau tahun lalu itu kita mengaturnya sangat detail sekali karena kita masih kagok ya, masih belum begitu familiar dengan protokol COVID. Kalau sekarang ini insya Allah tinggal pengawasannya saja. Jadi misalnya kita memastikan bahwa seluruh jemaah yang hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah harus memakai masker. Tidak boleh masuk di masjid tanpa menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Ya kalau semuanya tertib dengan protokol COVID itu tentu kita berharap, berasumsi lah insya Allah tidak akan ada klaster baru jika protokol COVID diterapkan. Nah bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa mengikuti sholat, misalnya aktivitas di masjid ya. Nah kami juga sudah menganjurkan kepada seluruh penyuluh agama kami yang jumlahnya ada 50.000, kemudian para penceramah untuk selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa ya beribadah di rumah itu juga sangat mulia ya dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi tidak harus ngotot harus ke masjid ya. Kalau memang kapasitasnya sudah tidak terpenuhi, sudah tidak cukup lagi ya sudah panitia masjid harus tegas sekaligus menyampaikan lewat ceramah-ceramah agama di situ bahwa ibadah itu tidak harus dilaksanakan di masjid, bisa dilaksanakan di rumah. Memperhatikan kesehatan itu jauh lebih penting ya dan harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi kami optimis dengan sinergi kita semuanya, dengan kerjasama semua pihak, seluruh elemen bangsa, insya Allah pelaksanaan Amalia Ramadan tidak akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Ya. Oke, kita harapkan bersama bahwa semuanya umat Islam bisa menjalankan ibadah dengan aman di bulan suci Ramadan tanpa harus khawatir ya dengan adanya kemunculan klaster-klaster. Jadi bagaimana kelonggaran ini tetap dipastikan aman dan menjadi tanggung jawab bersama. Terima kasih Pak Kamarudin Amin dan juga Pak Diki Budiman sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum.